Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sampaikan bahwa jamaah wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Yang kedua, dimohon kepada para jamaah untuk dapat mengisi sop-sop yang masih kosong di depan untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah yang masih di luar. Yang ketiga, dimohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi HP untuk sementara dinonaktifkan atau di silent demi untuk kekhusyuan dan kesempurnaan salat Id kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alim ulama, para ustadz, para ustazah, guru-guru kita, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sirajuddin Hasbullah SH, dan insya Allah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang terhormat para tokoh masyarakat, orang tua kita, Bapak Haji Sunarjo, Bapak Haji Sujanarko, Bapak Haji Yose Rizal, Bapak Haji Yamli Sarkawi, Bapak Abdul Hakim Ance, dan lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan mendapat barakah. Yang terhormat Badan Pembina Yayasan Amil Birri Al-Mulisin, Bapak Haji Sirajuddin Zaini. Yang terhormat Bapak Badan Pengawas Yayasan Amalu Birri Al-Muhnisin, Bapak Suliatno. Yang terhormat yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Al-Mulisin, Bapak Haji Kadarusman. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus DKM Al-Mulisin, Bapak Hari Ahadianto, Bapak Haji Muhammad Yusuf, Bapak Haji Subagiono. Semoga tetap menjaga amanah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid kita insya Allah. Yang kami hormati Panitia Amil Zakat, Bapak Andi Trinanda, Mas Prasetyo, Mas Bowo, dan Mas Rudi yang senantiasa sampai tadi malam masih bekerja untuk menyalurkan zakat fitrah bapak-bapak sekalian. Yang kami cintai, khususnya imam kita Ustadz Muhammad Ridho Bilal Marbot kita, Saudara Mulyadi, semoga Allah meninggikan derajat beliau di surganya nanti insya Allah. Dan hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala surahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Suara takbir, suara tahlil dan tahmid menggema di seantero negeri, baik itu di kampung-kampung, di tanah lapang, di surau, di musalla-musalla maupun di masjid-masjid. Kesemua itu tidak lain hanya ingin mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Kamis 1 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Mei 2021 Masehi adalah hari di mana umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu puncak dari serangkaian kegiatan setelah sebulan lamanya kita melakukan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan yang hikmat. Hadirin wan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu menurunkan rahmat dan taufiknya dan hidayahnya beserta senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya begitu besar kepada kita. Dengan demikian
kita sebagai hamba yang taat serta manifestasi dari penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menyatakan diri bahwasanya Dialah Allah satu-satunya yang wajib kita sembah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada sahabatnya, tabi'in dan serta para penerus dakwah la yaumil qiyamah. Dengan keyakinan dan harapan kita sebagai umatnya bahwa beliau junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaatnya di yaumil hisab kelak insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa informasi dan laporan terkait kegiatan selama bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan sholat tarawih, ceramah Ramadan dan kuliah subuh, termasuk pelaksanaan iktikaf di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, alhamdulillah terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan. Walaupun pelaksanaannya kita rasakan bahwa belum maksimal dalam pelaksanaannya, khususnya ibadah sholat jamaah dengan menjaga jarak dan memakai masker. Untuk itu kita tetap berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan pahala yang sempurna insya Allah. Kedua, kegiatan tadarusan atau baca Al-Quran oleh jamaah bapak-bapak di setiap badah sholat tarawih telah terlaksana secara rutin di setiap malam dan alhamdulillah dapat menyelesaikan 2 kali khatam Al-Quran. Yang ketiga, pelaksanaan takjil di setiap waktu buka oleh ibu-ibu warga RT 01 sampai dengan warga RT 05 secara bergiliran yang dikoordinir oleh ketua RT-nya masing-masing. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Olehnya itu, kami pengurus DKM atas nama jamaah Masjid Al-Mulisim mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Yang keempat, beberapa kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sementara tahun ini kita tidak programkan. Tentu ini sangat terkait dengan adanya peristiwa besar yang melanda dunia, yaitu penyebaran wabah COVID-19. Kegiatan yang tidak dilaksanakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Tidak adanya pelaksanaan pesantren Ramadan untuk anak-anak tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA. Tidak adanya santunan anak yatim dan duafa yang dilaksanakan di masjid. Tidak adanya buka bersama, di mana kegiatan-kegiatan tersebut pada setiap bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya terlaksana dengan baik. Yang kelima, laporan posisi kas dari hasil kotak amal selama bulan suci Ramadan sebagai berikut. Total penerimaan sebesar Rp17.180.000. Sementara pengeluaran rutin sebesar Rp10.335.000, sehingga saldo sampai akhir bulan suci Ramadan sebesar Rp6.830.000. Kepada para jamaah dengan ikhlas yang menginfakkan sebagian rezekinya untuk amal jariah, semoga mendapat imbalan pahala yang terus menerus hingga hari kiamat insya Allah. Laporan dari panitia amil zakat sebagai berikut. Zakat fitrah, jumlah muzaki sebanyak 689 jiwa yang berasal dari warga RT 11 dan wilayah sekitarnya, dengan total penerimaan dalam bentuk uang Rp42.678.000, sedangkan dalam bentuk beras sebanyak 661,5 kg dan 111 liter. Penerimaan zakat mal sebesar Rp6.300.000. Penerimaan infak sedekah sebesar Rp3.567. Penerimaan fidyah sebesar Rp3.170.000.
sehingga total penerimaan keseluruhan dalam bentuk uang adalah sebesar Rp55.715.000. Penyaluran ditujukan kepada para mustahid yang berasal dari warga RT RW 11 yang memenuhi syarat kriteria sebagai penerima zakat, dan kepada mustahid di luar warga 011, warga RW 11, baik yang datang sendiri maupun yang diantarkan langsung ke panti-panti asuhan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Muhsin yang senantiasa datang untuk berlakukan sholat wajib maupun sholat sunnah demi untuk memakmurkan masjid yang kita cintai. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada jamaah yang terus serta berpartisipasi dengan ikhlas, menyumbangkan pikirannya, hartanya maupun tenaganya, sehingga semua rencana kegiatan di bulan suci Ramadan ini terlaksana dengan baik. Sekecil apapun sumbangsi para jamaah, insya Allah tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya atas nama pribadi dan keluarga beserta mewakili pengurus DKM Al-Muhsin memohon maaf yang setulus-tulusnya bila ada salah dan hilaf selama ini, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan-ucapan kami yang mungkin kurang berkenan di hati para jamaah. Dengan harapan jamaah memahami bahwa apa yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk kebaikan bersama. Demikian laporan kami pengurus DKM sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah dalam melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Informasi selanjutnya, bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri tetap tepat pada pukul 7 pagi dengan khotib dan imam sholat adalah Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sirajuddin Hasbullah SE, dengan tema khutbah mewujudkan kesalihan pribadi dan sosial melalui hikmah Ramadan dan Idul Fitri. Bilal Ustadz Muhammad Ridho. Sebelum memulai sholat id, diharap kepada Ustadz Muhammad Ridho untuk menyampaikan sekilas tata cara bacaan sholat supaya kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.